pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Itu diumumkan bahwa Limbo Wolio itu masuk dalam 100 besar anugerah desa wisata Indonesia. Sangat diharapkan untuk tidak lagi menambah. Kalau ada tambahan itu berarti indisipliner. Selamat pagi. Dari kawasan Bukit Wolio Indah, inilah Warta Cape Town. Sari berita penting. Aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kota Bau-Bau diingatkan jangan menambah libur lebaran. Desa wisata Limbo Wolio di Kota Bau-Bau berhasil masuk nominasi 100 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia. Inilah Warta Cape Town selengkapnya Senin 25 April 2022 bersama saya Laode Muhammad Syahribol. Saudara, sebelum kita ke berita yang pertama, kita update terlebih dahulu kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Minggu sore 24 April 2022, selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 382 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.044.150 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 2.168 orang sehingga total pasien sembuh menjadi 5.870.419 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 33 jiwa sehingga total meninggal menjadi 156.100 jiwa. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kota Bau-Bau diingatkan jangan menambah waktu cuti dan libur lebaran. Para abdi negara diharapkan dapat mematuhi jadwal cuti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selengkapnya, mengenal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah. Sangat diharapkan untuk tidak lagi menambah. Kalau ada tambahan itu berarti indisipliner. PLT Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Muniansyah mengingatkan aparatur sipil negara ASN lingkup pemerintah Kota Bau-Bau tidak mendahului atau menambah cuti bersama dan libur lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah 2022 Masehi karena pemerintah telah menetapkan jadwal cuti bersama yakni pada 29 April dan 4-6 Mei 2022 serta libur nasional Idul Fitri jatuh pada 2 dan 3 Mei 2022. Karena sudah ditetapkan range-nya, sangat diharapkan untuk tidak lagi menambah. Kalau ada tambahan itu berarti indisipliner. Dan indisipliner jelas aturannya, jelas sanksinya. Karena itu, Muniansyah berharap semua abdi negara lingkup Pemkot Bau-Bau dapat mematuhi jadwal cuti dan libur lebaran 2022. Apalagi menurutnya jadwal cuti dan libur lebaran tersebut cukup panjang waktunya. Muniansyah juga mengatakan bahwa ruang yang sudah diberikan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi mengenai kelonggaran untuk bisa mudik lebaran agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya, diharapkan kepada kita semua yang sudah diberikan ruang oleh pemerintah pusat, Bapak Presiden dalam hal ini, untuk memberikan kelonggaran untuk bisa mudik, ya dimanfaatkan mudik dengan sebaik-baiknya dengan tetap berdisiplin, baik disiplin pada protokol kesehatan maupun disiplin dalam penegakan disiplin ASN. Selain itu, Muniansyah juga mengingatkan ASN tidak boleh menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan mudik karena bukan tugas kedinasan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke berita lainnya. Komunitas
Pingpong Kota Bau-Bau mengunjungi Pondok Pesantren Ponpes Al-Marhamah dalam rangka memberikan sumbangan berupa sejumlah uang tunai, sembako, dan Al-Quran. Dewan Pembina Komunitas Tenis Meja Lovers Kota Bau-Bau, Laode Ahmad Monianse berharap dengan bantuan yang diberikan, semoga bisa sedikit membantu melengkapi kebutuhan Ponpes Al-Marhamah. Ahmad Monianse menyadari apa yang diberikan tidak bernilai apa-apa dalam memenuhi kebutuhan, namun paling tidak ada yang bisa disampaikan untuk bisa berbagi. Selain membawa sumbangan berupa uang tunai dan sejumlah sembako, komunitas Pingpong Kota Bau-Bau juga menyerahkan bantuan Al-Quran sebanyak 40 mushaf. Monianse mengatakan Al-Quran tersebut merupakan amanah yang dititipkan kepada dirinya oleh Badan Wakaf Al-Quran untuk disampaikan kepada tempat-tempat seperti pesantren dan masjid-masjid yang ada di Kota Bau-Bau. Karena itu Al-Quran tersebut diharapkan dapat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan rohani dari saudara-saudara di Pondok Pesantren Al-Marhamah. Dan kita ke berita yang terakhir. Desa Wisata Limbowolio di Kota Bau-Bau berhasil masuk nominasi 100 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Dan selengkapnya kembali reporter RRI Bau-Bau Afriansyah menurunkan laporannya. Itu diumumkan bahwa Limbowolio itu masuk dalam 100 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia. Desa Wisata Limbowolio di Kota Bau-Bau berhasil masuk nominasi 100 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2022 yang diumumkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Parekraf. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau Ahmad Yani mengatakan capaian tersebut cukup membanggakan karena untuk menjadi nominasi ADWI cukup ketat. Ia mengatakan sebelumnya dalam seleksi 500 besar ADWI 2022 ada 4 desa wisata di Bau-Bau berhasil masuk nominasi. Namun setelah seleksi 300 besar tersisa hanya Desa Wisata Limbowolio yang bertahan hingga akhirnya berhasil masuk nominasi 100 besar. Semalam sekitar pukul 11:30 waktu tengah itu diumumkan bahwa Limbowolio itu masuk dalam 100 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia. Jadi untuk Kota Bau-Bau yang masih ada itu hanya tinggal Desa Wisata Limbowolio. Lebih lanjut, Ahmad Yani mengatakan tahap selanjutnya, tim juri akan kembali melakukan penilaian untuk menetapkan desa-desa wisata yang masuk nominasi 50 besar. Desa wisata yang masuk nominasi 50 besar akan diumumkan 26 April ini. Ia juga mengatakan, menurut rencana, desa wisata yang masuk 50 besar akan dikunjungi langsung oleh Menteri Parekraf Sandiaga Uno. Yang nantinya ketika dikunjungi itu sudah ada dengan juri penilaian yang berkaitan dengan 7 kriteria penilaian yang akan dinilai. Ahmad Yani mengatakan, adapun ke-7 kriteria penilaian tersebut yakni daya tarik wisata, homestay, konten digital kreatif, souvenir, toilet, kebersihan, kesehatan, keamanan dan ketahanan lingkungan, serta kelembagaan. Ia pun mengklaim ke-7 kriteria tersebut telah dimiliki Desa Wisata Limbowolio sehingga pihaknya berharap dapat masuk nominasi 50 besar. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Saudara, demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini. Dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Aparatur sipil negara lingkup Pemkot Bau-Bau diingatkan jangan menambah libur lebaran. Desa Wisata Limbowolio di Kota Bau-Bau berhasil masuk nominasi 100 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laode Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.